Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari sama-sama kita akan berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih, boleh mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami lebih jauh lagi, kami rindu untuk ya Tuhan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, karena hanya melalui firman-Mu yang akan menuntun membawa kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup ini, dan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami buat ya Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini firman Allah kita akan baca bersama-sama di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi saya bacakan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, kita tahu bersama dalam kitab Wahyu ini bagaimana Rasul Yohanes boleh menerima pewahyuan dari Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu ini merupakan teguran kepada jemaat yang ada di Laodikia. Dan Yohanes harus sampaikan ini kepada jemaat yang ada di Laodikia. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ketika kita baca kedengarannya, ya seolah-olah Tuhan ini begitu tegas, begitu keras ya, menegur kepada jemaat yang ada di Laodikia. Dan saat ini tentunya ya, ini juga merupakan peringatan kepada kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dengan begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang bisa ya mempengaruhi umat-umat Tuhan. Jelas di sini diingatkan barang siapa kukasihi. Saudara, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kita, umat-umatnya, seperti seorang bapa kepada anaknya. Dia tidak inginkan anaknya itu melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar. Anak yang tidak mau mendengarkan nasihat seorang bapa. Nah, demikian juga pada saat ini ya Tuhan kita Yesus Kristus, dia seorang bapa yang begitu mengasihi kita semua, mengasihi anaknya, mengasihi gerejanya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata bertobatlah ya, supaya benar-benar kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dan kita sadar untuk bisa ya bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan kita mau melakukan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang kita lakukan, diri kita sendiri yang tahu apa yang kita buat. Firman hanya ingatkan pada saat ini bagaimana keadaan jemaat yang ada di Laodikia ya. Kalau kita baca ayat yang ke-16 ya. Di sini, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi keadaan jemaat yang ada di Laodikia ini, mereka begitu sombong ya. Mereka bangga, mereka merasa mereka kaya. Ya, mereka kaya. Tetapi teguran ini langsung dikatakan bahwa ya, mereka ini bukan kaya. Mereka ini kekurangan, mereka ini miskin, melarat ya. Buta dan telanjang. Buta dan telanjang. Menunjukkan bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Mereka lakukan hal-hal yang tidak benar, mereka lakukan hal-hal yang tidak baik ya, tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kesucian. Mereka ya bukan semakin ya setia beribadah, tapi dikatakan mereka ini suam-suam kuku. Kehidupan kerohanian mereka suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas ya. Dan dikatakan Tuhan akan memuntahkan ya dari mulutnya. Sebab itu mari kita sadari setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita buat, masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Segala pengiringan kita kepada Tuhan jangan munafik ya. Ketika kita datang beribadah, kita bawa hidup ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyadari akan keberadaan kita, menyadari apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Sebab ini teguran keras bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman, bagi gerejanya di akhir zaman, bagi kita semua, supaya kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya, mengasihi gereja Tuhan. Kita diingatkan untuk bertobat. Saudara, kalau kita baca dalam Amsal 3 ayat yang ke-12, di situ juga diingatkan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi Tuhan memberi ajaran. Saudara, seringkali kita tidak mengerti proses Tuhan. Kita tidak mengerti maksud Tuhan. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan, ada masalah. Itu mungkin teguran bagi kita. Untuk kita semakin lagi menyadari akan setiap hidup ini. Kita menyadari pengiringan kita, pelayanan kita. Apa yang kita lakukan itu harus dengan kesungguhan hati. Harus dengan dasar hati yang murni. Sebab Tuhan tahu setiap hati kita. Apa kita lakukan itu dengan kemurnian hati, dengan dasar mengasihi Tuhan, atau hanya kita ikut-ikutan, hanya ketika kita berada di gereja, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Karena kita sadar ada perbuatan-perbuatan yang kita buat menyakiti hati Tuhan. Ya. Sebab itu bertobatlah. Ini diingatkan kepada kita, bertobat. Dalam Ibrani, ya Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca ya. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Ya. Jadi jelas di sini kalau Tuhan akui kita sebagai anak ya, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakiti hati Bapa kita, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan kita. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, ini jelas perbedaan.
ya. Kalau anak-anak gampang ya, itu dibiarkan ya. Namun di sini diingatkan, jikalau kamu bebas dari ganjaran, perhatikan baik-baik. Kalau kita bebas dari ganjaran, artinya ya Tuhan tidak peduli lagi kepada kita. Namun dikatakan yang harus diderita setiap orang. Kita mengalami persoalan, masalah ya. Kita harus sadari bahwa Tuhan menegur kita untuk kita kembali bertobat. Karena kita ini bukan anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu tidak dipeduli. Tapi saudara dan saya, kita gerejanya bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bertobatlah, sebab harinya sudah semakin dekat. Ketika waktu tidak ada lagi ya, kita tidak ada waktu, maka kita adalah orang-orang yang sangat malang, sebab kita tahu tempat kita di mana. Tempat kita bukan di sorga, tempat kita di neraka bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam pertobatan sungguh. Tapi bagi orang-orang, bagi umat-umat Tuhan yang hidup dalam pertobatan sungguh, tempat kita bersama-sama dengan Bapa kita di kerajaan sorga yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kembali kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena kami ini adalah anak-anak-Mu. Anak yang Engkau kasihi. Engkau tidak biarkan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebab itu Engkau menginginkan dan merindukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk berada bersama-sama dengan Engkau di rumah-Mu ya Tuhan, di sorga yang kekal. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biar kami mau hidup di dalam pertobatan sungguh, menyadari akan setiap perbuatan-perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang selalu membawa kami ya Tuhan, berjalan pada jalan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua hidup semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau yang memberkati dalam rumah tangga kami, memberkati dalam usaha pekerjaan, bahkan ya Tuhan dalam pendidikan anak-anak-Mu. Engkau juga yang akan memberkati, membuat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.